Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Nadia dengan NIM 2110201003 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi IPA kelas 5 SD, yaitu perpindahan kalor atau panas. Ada yang tahu apa itu perpindahan kalor? Kalau belum tahu, yuk kita simak video kali ini. Kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Macam-macam panas, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat mengantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor bersifat logam. Contohnya yaitu besi, aluminium, tembaga. Selanjutnya, benda yang sulit dan lambat mengantarkan panas disebut isolator. Contohnya, kayu, plastik, dan karet. Apa itu konduksi? Konduksi adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam satu medium atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. Dalam aliran panas konduksi, perpindahan energi terjadi hubungan molekul secara langsung, tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup besar. Peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada setrika listrik. Setrika akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Contoh terjadinya angin darat dan angin laut. Asap yang membumbung dari pembakaran, bergeraknya aliran air saat air telah mendidih. Radiasi perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Contoh, panas matahari yang pindah ke bumi, meskipun antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa yang tidak dapat mengantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut perpindahan panas secara pancaran. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Selanjutnya, proses perpindahan panas. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum yaitu lilin, sendok, dan korek api. Selanjutnya, langkah-langkah praktikum. Yang pertama, konduksi. Siapkan lilin dan 3 keping lilin, kemudian sendok logam. Nyalakan lilin, kemudian rekatkan kepingan lilin tadi ke ujung sendok. Setelah kepingan sudah rekat di sendok, kemudian kita panaskan ujung sendok ke api lilin. Di sini, panas merambat melalui logam sendok. Kepingan lilin yang paling dekat dengan api akan paling cepat lepas dari sendok, dan disusul pula dengan kepingan yang lainnya. Yang kedua, konveksi. Siapkan kepingan lilin yang sudah ditempelkan di sendok. Kemudian panaskan di atas api sejauh 3 cm. Kemudian kepingan lilin meleleh. Sendok pun menjadi panas karena terkena udara panas. Yang ketiga, radiasi. Siapkan kepingan lilin, kemudian dekatkan kepingan lilin ke arah api, tapi jangan sampai menyentuh api, sehingga dapat membuat lilin meleleh. Jadi dapat disimpulkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dapat terjadi dalam satu peristiwa secara bersamaan.
Setiap hari kita merasakan dan memanfaatkannya meski tidak menyadarinya. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.